Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat YouTuber. Alhamdulillah, terima kasih untuk semua kawan-kawan YouTuber yang sudah mendukung Bengkel Simpang 3. Semoga diberikan kesehatan semua ya. Oke, dalam kesempatan video ini saya akan membongkar motor Vega ZR. Ini motor Vega ZR ini sudah diservis ya, tapi masih ngasep, terus suaranya agak kasar ya. Nanti langsung saja kita buka, kita cari permasalahannya apa. Oke, ikuti terus video Bengkel Simpang 3. Kita lanjut pembongkaran ya. Kita cek nanti permasalahannya apa. Itu kopling mana ada main? Ini begitu ditekan ininya, oh iya ini angel. Ada anak aku tadi kasih tahu anu beda kata aku bawa bengkelnya kepalangan. Nah ini kawan-kawan ya. Nah ini dari pembukaan pertama saja kita sudah melihat untuk motor Vega ZR ini praktek ya, buat praktek, malpraktek ya. Ini bautnya sudah londot semua ini. Ini baut gear centric askelep ini sudah londot semua. Terus untuk baut kabilator ini juga ini sudah kalah ya, sudah dol ya. Ini sudah diganjel-ganjel pakai seng seperti ini. Nanti kita servis. Nggak tahu nanti kita apa disenai lagi ini untuk lubang kabilatornya ini, dua-duanya ini dol semua ya. Nanti kita lanjut untuk bagian blok dan deksel, nanti kita cek apa masalahnya yang menimbulkan suara kasar. Ini untuk rantai klep juga kalah ya. Ini rantai klep ini sudah kendor banget ya. Nanti kita ganti, kita setel ulang supaya hasilnya halus, bagus. Oke. Dapat order dari YouTube. Enggak. Ada kan? Apa? Dapat kan kalau itu enggak, terus ada pengikutnya, ada yang nonton 3.000 itu gaji bulan. Bulan gaji. Oh, panas. Panas sekali, bro. Oh, enggak terus. Apa itu pasti aku ditandoi. Oke, untuk karet tensioner ini pucuknya ini sudah putus ini ya. Untuk karet tensioner ini putus ini. Nanti kita ganti untuk karetnya, ya. Nah ini putus ini. Untuk karet tensioner putus. Kita buka bloknya ya. Wow. Mantap ya. Parah sekali ya. Oke, untuk ini sekarang saya cek terlebih dahulu ya. Oke, untuk kawan-kawan ya. Untuk pemasangan piston ini terbalik ya. Ini terbalik untuk pemasangan piston. Itu untuk tanda panahnya ini. Nah, ini tanda panahnya. Nah, itu untuk tanda panahnya aslinya itu ke bawah menuju lubang knalpot ya. Lah ini salah ini ya. Ini ke atas dia. Mengarah ke kabilator. Aslinya itu harusnya ke bawah ya ini. Untuk tandanya ini dari pemasangan
pistonnya saja sudah salah. Terus lanjut untuk bagian deksel, ini sudah saya buka ya untuk bagian dekselnya ya. Untuk bagian dekselnya sudah saya buka. Untuk askelep, ini cuman ganti kelahar asklepnya ya. Nah ini asklepnya, kelaharnya ini. Nah ini kelaharnya godak ya. Nah ini godak ini. Ini nanti kita ganti untuk kelaharnya. Terus untuk payung kelep, bagian minyak itu sudah tipis ya. Untuk payungnya itu sudah tipis. Nanti kita ganti ya. Nanti kita ganti. Terus untuk botol kelep bagus ya, untuk botol kelep bagus. Terus bagian untuk piano, plato, rocker arm itu masih bagus ya. Bagus, masih bisa digunakan. Masih bisa digunakan ya. Masih bisa digunakan. Terus untuk bagian yang dol itu bagian ini ya, dudukan kapilator itu dol, nanti kita senai ya. Terus untuk bagian blok, nah ini bagian blok aslinya untuk pemberetan itu belum terlalu parah ya. Untuk bagian blok ini belum terlalu parah untuk memberetnya. Ini cuman kesalahan untuk pemasangan pistonnya ya, itu terbalik. Untuk otomatis rantai klep itu namanya itu tensionernya. Nah itu sudah ditambahi baut ya. Ditambahi baut. Kemungkinan dia kenapa ditambahi baut? Mungkin untuk rantai klepnya itu sudah kendor ya. Supaya menghemat biaya, dia ditambahi untuk tensornya itu supaya lebih kenceng lagi ya, karena ini sudah habis setelannya aslinya. Nah terus rantai klep kendor, setang seher ini kalah ya, ini kalah di putaran, di bagian putaran bawah ya. Kalau untuk putaran full itu enggak terlalu ya. Untuk putaran bawah dia kendor ya, kalah ya, kocak ya. Itu untuk stang seher. Terus untuk bagian kopling ini tadi bapaknya ada keluhan untuk giginya itu, begitu dimasukkan gigi dia tidak fungsi koplingnya. Nah, jadi begitu dimasukkan gigi jendal ya. Nah, ini sudah kelihatan dari setelan koplingnya ini sudah nggak beres ya, sudah nggak beres untuk setelan koplingnya ini ya, sudah amburadul. Nanti kita cek dalamnya ya, kita cek dalamnya, terus kita cek bagian bak sebelah kanan itu bagian kampas ganda, kampas kopling, terus mangkok kopling ya, mangkok gandanya kita cek. Kemungkinan untuk tenaga ini kurang ya, karena dari bagian kuplingnya ini, setelan kuplingnya ini saja sudah nggak beres. Oke, nanti kita bongkar ya, kita bongkar, kita cek. Untuk video pembahasan motor Vega ZR ini khusus untuk pembongkaran ya. Nanti untuk video kedua itu untuk pemasangan ya, untuk pemasangan. Jadi ikuti terus video bengkel simpang 3 ya, ikuti untuk video selanjutnya. Oke, kita buka bagian magnetnya ya, kita periksa untuk setelan koplingnya ini kenapa kok seperti ini. Ini pasti ada masalah untuk dalamnya, nanti kita cek ya. Buka dulu. Nah, ini lem-lemnya ini. Oke, untuk kawan-kawan ya, untuk kawan-kawan pemula perlu diingat, untuk kawan-kawan pemula
dihindari untuk lem yang warna merah seperti ini ya. Ini jangan dipakai lem seperti ini untuk pengeliman motor ya, itu jangan dipakai karena ini mengakibatkan untuk pembuntuan di bagian kumpu oli ya. Untuk motor Vega ZR itu untuk kumpu oli itu menyalur di bagian bak sebelah kiri. Nah, lubang 2, 1, 2. Nah, ini diperhatikan untuk kawan-kawan ya. Untuk pengeliman, nah, diusahakan lem yang bagus ya. Untuk pak seperti ini tidak boleh dipasang lagi ya, harus diganti. Nah, jadi perlu diingat ya untuk kawan-kawan, jangan sampai salah. Oke, kita lanjut untuk pengecekan bagian koplingnya ya. Posisinya benar atau tidak. Oke, untuk bagian kopling di bagian sini ya. Ini untuk kopling gigi ya. Begitu dimasukkan gigi dia netral ya, nggak langsung jendal ya. Nah, ini di bagian sini kita periksa terlebih dahulu untuk posisi pemasangannya seperti apa. Nah, untuk langkah pertama benar ya, ini harusnya biasanya ada ringnya, ini enggak ada ya, apa-apa lah, benar posisinya benar ya. Nanti kita lihat ujungnya seperti apa. Nah, ini benar semua ya, benar ini ya untuk pemasangan koplingnya. Berarti tinggal yang nyetel berarti ya yang kurang bagus ya, yang kurang nggak ngerti ya untuk penyetelan untuk kopling gigi itu kurang bagus, kurang pas. Nanti kita periksa lagi untuk sebelah kanan ya, bak yang sebelah kanan bagian koplingnya nanti kita periksa. Untuk bagian sebelah kiri bagus ya, bagus, nggak ada yang salah untuk pemasangannya, benar semua. Nanti untuk rantai klep kita ganti baru ini ya, karena terlalu kendor banget ya. Oke, lanjut kita ke bak sebelah kanan ya. Kita bongkar bagian sebelah kanan, bagian kopling, bagian kampas ganda ya. Kita cek. Hai. Yuk. Oke, untuk kawan-kawan ya, motor yang menggunakan filter oli, itu harus untuk penggantiannya itu harus rajin ya. 3 kali ganti oli, filter oli sekali. Nah, itu diusahakan rutin ya. Kita cek terlebih dahulu untuk filternya itu seperti apa bentuknya. Bentar ya. Karena untuk filter oli ini pengaruhnya besar ya. Jangan disepelekan untuk filter oli. Wow. Rupanya mantap. Nah, ini ya untuk kawan-kawan. Jadi seperti ini. Ini karena apa ya? Jarang diganti, malah gak pernah mungkin ya untuk filter olinya. Ini jadi sampai kayak gini ya. Nah, ini untuk sealnya itu, seal filter olinya itu sampai hancur. Jadi jangan seperti ini ya untuk kawan-kawanku. Karena filter oli ini fungsinya untuk menyaring oli ya. Menyaring oli supaya oli yang ditransfer ke bagian blok ke deksel itu bersih. Terus di bagian setang seher
untuk membasahi stang seher, membasahi piston itu supaya bersih. Itulah fungsinya filter oli. Jadi kalau filter oli seperti ini itu kurang maksimal ya untuk penyemburan oli untuk ke bagian deksel, puring itu kurang maksimal. Nah, ini harus diperhatikan untuk kawan-kawan ya. Untuk filter oli jangan sampai seperti ini. Seluruh motor yang menggunakan filter oli diperhatikan. Jadi seperti itu ya. Kita lanjut buka baknya. Kita periksa untuk bagian sebelah kanan. Tareng. Nah, nanti kita fokus di bagian sini. Kita sekarang fokus di bagian baknya. Nah, ini ya. Oke, untuk kawan-kawan diperhatikan juga untuk pembongkaran, setiap pembongkaran motor Vega ZR ya seluruh ya. Untuk Yamaha itu pasti ada sealnya. Ini seal askrop. Nah, seal ini ya, jika seal ini hancur atau mengeras atau sobek itu untuk oli itu nggak normal ya untuk masuk di bagian stang seher ini ya. Ini lurusannya ya untuk seal yang ini. Ini harus diperhatikan, ini harus diganti ini. Ini sudah mengeras dan sudah hancur ya. Ini harus diganti. Dia udah nggak rapat lagi ya. Terus kita cek bagian bautnya ya. Kita cek bagian baut askrop. Nah, baut askrop jangan sampai seperti ini. Ini terlalu sering dibuka ya. Dibuka cuman dia pakai itu ya, pahat ya. Nggak pakai kunci biasa. Nah, jadi untuk kawan-kawan jangan basing buka ya. Kayak ini. Ini bisa mengakibatkan askrop bengkung bagian sini ya. Kalau sering dibuka, dipahat. Jadi hati-hati untuk kawan-kawan ya. Kita buka. Jika untuk kawan-kawan menyervis motor, carilah bengkel yang benar-benar tahu mesin ya, tahu cara kerja mesin. Jadi tidak seperti ini ya, tidak seperti ini, hancur semua ini bautnya. Nah, sebelum kita lanjut buka bagian kampas kopling. Nah, ini ya. Untuk rumah kopling ini hancur ya, untuk kawan-kawan ini hancur. Nah, ini rompal ini ya. Ini 1 2 3. Ini rompal semua ya. 3 ini. Ini kenapa bisa rompal? Dia di saat untuk melepas baut yang ini ya. Baut yang ini kita buka dulu. Nah, buka baut kaki 4 untuk kampas kopling itu nggak pas dia nahannya ya, untuk nahan apa ini namanya, untuk bukanya ini dia nggak pas, meleset mungkin ya, jadi pecah seperti ini. Nah, ini pengaruh juga ya, dan ternyata hancur dalamnya untuk motor Vega ZR ini, semuanya hancur, pahat-pahatan ya. Aduh, gawat nih. Nah, ini sudah saya siapkan ya, untuk kuncinya itu kita buat sendiri ya, supaya lebih aman. Untuk motor, khusus motor Vega ZR itu ada kuncinya, saya buat sendiri ya, supaya lebih aman. Nanti kita ambilkan dulu kuncinya. Oke, untuk kawan-kawan ya, untuk bengkel pemula yang belum punya kunci seperti ini atau belum punya apa ya, inisiatif seperti ini fungsinya kunci untuk membuka bagian kampas kopling atau kaki 4 ya, kaki 4 kampas kopling motor Vega ZR, Jupiter Robot, itu bisa semua ya. Nah, ini fungsinya seperti ini. Kita yang tahan yang di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, cara kerjanya seperti itu. Jadi lebih aman ya, lebih aman. Nah, ini cara lebih amannya. Jadi nggak diselipkan di bagian jari-jari ini ya, apa ini namanya, nggak tahu lah. Nah, jadi tidak diselipkan seperti ini,
Ini bisa rompal seperti ini. Biasanya itu untuk baut atau obeng itu diselipkan ya, diselipkan seperti ini. Jadilah dia rompal seperti ini. Kalau saya enggak, saya gunakan kunci. Ini kita buat sendiri ya. Ini bahannya dari behel. Kita kasih pelengkungan ujung ke ujung. Nah, ini fungsinya seperti ini. Jadi lebih aman ya. Oke, coba kita praktekkan. Nah, lebih aman ya, lebih aman. Mantap. Jadi hati-hati untuk cara membukanya ya. Itu ada tekniknya semua. Jadi nggak asal ketak-ketok. Untuk kawan-kawan, untuk bengkel pemula diperhatikan ya. Ini sampai hancur ya, hancur guys, hancur ya. Nah, seperti ini. Nah. Kita buka. Oke, untuk bak yang sebelah kanan ya, untuk penyakitnya itu ini yang harus diganti ya, yang harus diganti. Karena motor ini udah hancur banget ya. Udah hancur. Wis nggak karuan meneh ya. Oke, untuk mangkok ganda, ini sudah di sok ya. Sok itu namanya apa itu? Dibubut. Ini ya, ini sudah dibubut, ini ditambah. Ini mungkin kemarinnya itu udah habis ya, udah dekok ya. Nanti kita ganti. Terus untuk kaki 4 ini juga minta ganti ya aslinya. Cuma nanti kita ngomong sama yang punya. Ini kaki 4 ini dia dekok ya di bagian kampas kupling. Sini, bagian ini. Nah, bagian ini dia dekok ya, ini ya. Itu udah kalah, udah aus ya. Ini bisa diakali ya. Bisa diakali kalau motor Jupiter Z atau Vega New, Vega lama yang menggunakan peer coupling ya. Karena ini menggunakan plat coupling, itu biasanya nggak maksimal ya. Nah, nanti kendalanya itu jika ini diakali, itu untuk engkol itu nggak nyangkut ya, bukan anu ya, bukan ngelos, bukan, dia nggak nyangkut, nyangkutnya kurang maksimal, kurang kenceng kayak gitu. Nah, jadi seperti itu untuk motor Vega ZR Jupiter Robot. Kalau bagian kaki 4 dan penutup kaki 4-nya, untuk penutup kampas kupling itu kalau sudah dekok itu harus diganti ya, nggak bisa diakali. Cuman kalau motor Vega New, Jupiter Z, Vega lama itu masih bisa diakali karena dia menggunakan peer coupling, penekannya itu lebih kuat daripada plat. Nah ya, jadi perlu diingat untuk kawan-kawan ya, untuk bengkel pemula. Jadi seperti itu. Ini hasilnya masih bisa diakali, cuman nanti takutnya udah dapat 1 bulan atau 2 bulan nanti bermasalah untuk engkolnya ya. Itu enak kita ganti saja, nanti kita ngomong sama yang punya. Untuk kampas ganda sudah habis, full habis ya. Ini habis sebelah ya. Ini habisnya. Ini tinggi ya, ini masih tinggi ya. Nah, terus yang di ujung ini habis. Nah, tipis ya. Berarti dia habis sebelah. Habis yang sebelah sini. Itu keliling ya. Habis sebelah. Ini habis. Ini habis. Ini sudah nyampe ke besinya ini. Yang ini. Ya. Nanti kita ganti juga. Oke, untuk kawan-kawan supaya lebih hemat untuk mengganti kampas ganda, jika kita beli satu set seperti ini agak mahal ya. Ini kalau yang asli itu 100 sekian, hampir 200. Coba jika lebih murahnya itu seperti ini. Kawan-kawan ganti kampasnya saja. Jadi rumahnya pakai yang lama ya. Nah, itu lebih irit. Mungkin sekitar 100-an, nggak nyampe lah. Mungkinan tinggal merek ya.
tinggal merek yang bagus atau yang biasa. Oke, untuk sangkar kupling, sang rumah kampas kupling ini nanti kita ganti. Kita buka dari pakunya ini ya, kita ganti saja untuk giginya biar untuk kampas kupling nanti kita ganti ya. Ini kayaknya sudah keras ya, udah kalah. Terus untuk setang seher nanti kita terpaksa bongkar habis, kita ganti. Ini ya. Ini parah sekali, banyak sekali yang rusak ya. Jadi untuk kawan-kawan, untuk motor Vega ZR untuk servisan harus teliti ya, nggak boleh sembarangan untuk motor Vega ZR, karena Vega ZR rata-rata itu nggak awet ya. Untuk mesinnya itu kebanyakan ngasep terus suaranya kasar. Nah, jadi untuk bengkel pemula harus ekstra servisnya ya, harus diperhatikan mana yang rusak harus diganti ya, bukannya masalah nggak bisa ngakali. Karena untuk motor Vega ZR kalau menurut saya nggak bisa diakali ya, karena saya pernah ngakali sekali itu kurang maksimal. Lain dengan motor Vega New, Vega lama, Jupiter Z, burung hantu itu, nah itu masih oke ya, bisa diakali ya. Oke, jadi cukup di sini dulu ya untuk pembahasan pembongkaran motor Vega ZR. Semoga bermanfaat ya. Nanti kita lanjut video yang kedua untuk perakitan dan pembersihan, mana saja yang harus dibersihkan, mana yang harus diganti alat yang asli atau yang imitasi ya. Nanti kita kasih videonya. Oke, terima kasih sudah menonton video Bengkel Simpang 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.